Sebelum lanjut episode 49-50, jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Agar kami semangat update kelanjutan kisahnya. Terima kasih. Apakah dia BOSSNYA? Episode 49. Satu-satunya orang yang namanya muncul di benak Zelda adalah Richard. Lagi pula, dia telah membeli 2 mobil dan sebuah rumah, dan itu sudah total $10 juta, tapi dia masih bingung, dia tidak tahu berapa banyak Harold Wendell telah menjual seluruh alun-alun. Dari apa yang dia tahu, itu setidaknya harus $600 juta. Apakah Richard punya begitu banyak uang? Lagi pula, ada kesenjangan besar antara $10 juta dan $600 juta. Setidaknya untuknya, dia tidak bisa mengambil begitu banyak uang sekaligus. Memikirkan hal ini, Zelda menolak gagasan bahwa bos barunya adalah Richard. Apakah itu dia atau bukan? Zelda merasa sedikit tidak nyaman. Jika itu benar-benar Richard, dia sebenarnya akan sedikit marah. Apakah dia benar-benar membeli seluruh alun-alun ini hanya untuk menghentikannya mengambil alih toko Gracia? Dia sudah memberitahunya sebelumnya, tetapi dia memilih Gracia dan melepaskan lamarannya. Zelda menggelengkan kepalanya dan merasa lebih tidak nyaman. Dia berkonflik dan bingung. Lupakan saja, dia akan pergi dan menanyakannya secara langsung nanti. Direktur main, masuk dan minum teh, Gracia mengundangnya. Sudah berapa lama kamu mengenal Richard? Zelda bertanya. Sudah lama. Siapa orang tua Richard? Dia tidak punya. Sudah seperti itu sejak dia masih muda. Tidak ada orang tua. Zelda bahkan lebih bingung. Jika tidak, dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli mobil dan rumah? Jika demikian, pemilik baru alun-alun tidak mungkin dia. Kekhawatiran Zelda hilang dan dia merasa lebih nyaman. Tidak perlu. Aku di sini hanya untuk melihat-lihat. Lanjutkan pekerjaanmu. Zelda berbalik dan pergi. Gracia sedikit bingung, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya dan kembali ke kantor. Sejak kontrak diperpanjang, dia harus mulai meningkatkan bisnis perusahaannya. Namun, Zelda berbalik ketika dia mencapai pintu. Apakah kamu tahu bahwa ada pemilik baru dari alun-alun ini? Gracia tercengang dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Apakah ada perubahan kepemilikan? Ini adalah alun-alun yang sangat besar, dan kepemilikannya telah berubah. Kapan ini terjadi? Seseorang kaya berhasil membeli tempat itu beberapa hari yang lalu dengan harga sekitar $600 atau $700 juta, kata Zelda. Gracia terkejut. Beberapa hari yang lalu, ketika Richard membantunya kembali ke manajer benang, bos besar alun-alun itu masih Tuan Wendell. Bagaimana seseorang menghabiskan begitu banyak uang untuk mengambil alih alun-alun hanya dalam beberapa hari? Dia tiba-tiba memikirkan seseorang. Mungkinkah itu Kenan? Tapi, itu soal 6 hingga $700 juta, bisakah dia benar-benar kaya? Jika demikian, itu akan sangat luar biasa. Mungkinkah dia hanya dapat memperbarui kontrak karena si penari balet telah membeli alun-alun, atau karena dia mengenal pemilik alun-alun? Gracia sedikit bingung, karena berita ini terlalu mengejutkan baginya. Dia harus bertanya dengan benar kepada si penari balet nanti. Zelda melihat ekspresi terkejut Gracia dan tidak melanjutkan. Gracia bahkan tidak tahu alun-alun memiliki bos baru. Jadi bagaimana dia bisa tahu siapa bos baru itu? Zelda hendak keluar, tetapi Gracia sadar dan berkata dengan tergesa-gesa, Direktur main, apakah Anda tahu siapa bos baru ini? Tidak. Identitasnya sangat misterius karena dia tidak mengumumkannya ke publik. Zelda menggelengkan kepalanya dan berkata. Terima kasih. Gracia bergumam pada dirinya sendiri. Zela berjalan keluar. Gracia kembali ke kantor. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengirim pesan lain ke Kenan, saya ingin tahu bagaimana Anda membantu saya. Ketika Richard menerima pesan ini, dia sedikit terkejut. Apa yang dia maksud dengan, bagaimana dia membantunya? Richard memikirkannya dan menjawab, saya meminta teman saya untuk turun tangan dan membantu. Apakah temanmu membeli alun-alun? Kata Gracia. Kalimat ini pendek tapi tetap mengejutkan Richard. Bagaimana Gracia tahu bahwa seseorang telah membeli alun-alun? Hanya sedikit orang yang tahu tentang semuanya. Mungkinkah Zelda? Seharusnya dia. Mungkin dia mengatakannya secara tidak sengaja ketika mereka makan malam terakhir kali. Seperti yang dipikirkan Richard, pesan Gracia masuk lagi, apakah kamu membelinya? Richard sakit kepala hanya dengan memikirkannya. Mungkin, Gracia berpikir bahwa dia dapat memperbarui kontrak karena dia membelinya.
Dia cukup pintar untuk memikirkan kemungkinan ini. Tidak. Richard menjawab, tetapi dia merasa sedikit menyesal segera setelahnya. Dia tidak tahu siapa dia, jadi mungkin tidak ada salahnya jika dia mengakuinya. Yah, aku pikir kamu yang membelinya. Jika itu kamu, maka aku akan sangat ingin tahu siapa kamu. Baiklah, terima kasih. Tidak masalah. Gracia meletakkan teleponnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kenan itu sangat baik padanya, mungkinkah dia seseorang yang dia kenal? Gracia menggelengkan kepalanya. Dia memang mengenal beberapa orang, tetapi kebanyakan hanya ingin tidur dengannya, belum lagi mereka tidak memiliki kemampuan finansial. Siapa kamu kalau begitu? Gracia menatap foto profil si penari balet. Richard meletakkan teleponnya dan merasa sedikit menyesal. Dia seharusnya mengakui secara langsung sekarang. Kemudian, dia bisa langsung bertanya pada Gracia apakah dia ingin menjadi pacarnya. Namun, jika dia setuju, apa? Apa yang akan dia lakukan? Richard menghela nafas. Dia dan Yolanda membuat rencana rincin untuk alun-alun sampai larut malam. Dia ingin mengirimku ini kembali, tetapi dia kembali ke sekolah sendiri dengan mobil setelah bekerja. Dia mungkin tidak ingin merepotkan Yolanda. Richard hanya bisa mengantar Yolanda kembali ke sekolah. Namun, ketika mereka tiba di tempat parkir, ponselnya berdering. Dia melihatnya dan tersenyum. Itu Zelda. Celana rendah Zelda masih ada di rumahnya. Dia mungkin baru saja memikirkannya, jadi dia mungkin akan bertanya padanya kapan dia akan kembali secara tidak langsung. Benar saja, saat panggilan tersambung, suara Zelda terdengar sedikit malu. Kapan kamu akan kembali? Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Zelda ragu-ragu untuk memberitahunya. Jika Richard tahu, dia akan malu. Ini akan memakan waktu cukup lama, kata Richard. Dia sedikit menyesal bahwa dia tidak menggunakannya ketika dia kembali pagi itu. Yah, ide ini cukup mesum. Richard tidak bisa berkata-kata pada dirinya sendiri. Yah, katakan padaku ketika kamu kembali. Zela menghela nafas lega. Richard mungkin tidak menyadarinya. Panggilan berakhir. Titik. Yolanda berbalik dan berjalan ke sekolah. Tiba-tiba, seorang siswa laki-laki tampan muncul. Itu adalah William Yuri, pacar Yolanda. Dia terkejut melihatnya dan bertanya, mengapa kamu di sini? William melihat BMW seri 7 tetapi tidak berhasil melihat siapa pengemudinya. Dia berjalan ke arah Yolanda dan berkata, mengapa saya di sini? Saya pernah mendengar bahwa Anda sering menemukan siswa bernama Richard Cannon ini. Tidakkah Anda harus memberi saya penjelasan tentang ini? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku punya beberapa hal untuk ditanyakan padanya. Yolanda menggelengkan kepalanya. Beberapa barang. William memandangi BMW seri 7 yang baru saja pergi. Apakah orang yang mengemudikan mobil tadi Richard? Dia sudah mengkonfirmasi desas-desus bahwa Richard adalah orang miskin yang berhasil mengambil uang tunai karena keberuntungan akhir-akhir ini. Dari apa yang dia dengar, itu hanya $2.000, jadi dia tidak akan pernah mampu mengendarai BMW seri 7. Alasan mengapa dia bertanya adalah karena pacarnya dikirim kembali oleh seorang pria. Apa-apaan? Dia perlu tahu siapa pengemudinya. Tidak. Yolanda menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia tidak bisa membiarkan Richard mengirimnya kembali lagi. Tentu saja aku tahu itu bukan dia. Aku bertanya padamu siapa yang mengantarmu kembali tadi. William menatap Yolanda. Yolanda meliriknya dan terus berjalan ke sekolah, mengabaikannya. William sedikit marah. Dia meraih lengannya dan berkata, jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, aku tidak akan membiarkanmu masuk. Biarkan aku pergi. Ekspresi Yolanda mengeras. Yolanda Len, bukankah aku punya mobil? Ferrariku beberapa kali lebih baik daripada mobil yang dia kendarai barusan. Kamu mau menumpang mobil sampah seperti itu daripada mobil mewahku. Ekspresi William muram menunjukkan bahwa dia benar-benar marah. Jangan menilai seseorang dari penampilannya. Tidak ada gunanya bersaing di mobil. Yolanda menggelengkan kepalanya. Kalau begitu mari kita bandingkan kekayaan. Oke, telepon dia sekarang dan minta dia untuk kembali. Aku ingin melihat siapa orang yang lebih kaya dariku ini. William mencibir. Kekanak-kanakan. Episode 50. Kekecewaan muncul di mata Yolanda. Kamu benar-benar terlalu kekanak-kanakan. Kamu tidak berani memintanya kembali. Apakah kamu takut membuatnya merasa rendah diri? William mengejek. Dia tidak pernah kalah dari siapapun dalam hal membandingkan kekayaan.
Itu hanya BMW seri 7, dia bisa membelinya kapan saja. Karena mobil yang dikendarai akan sesuai dengan kekayaan dan nilai seseorang, BMW seri 7 berarti bahwa nilai orang tersebut hanya sekitar puluhan juta dolar. Ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai uang kecil bagi William. William memandang rendah dirinya. Kaulah yang akan merasa rendah diri. Yolanda melepaskan diri dari cengkeraman William dan menuju ke sekolah. William mendengus. Kau cukup pandai membelanya. Katakan padaku, apa kau pernah tidur dengannya? Kau benar-benar membuatku jijik. Yolanda, matanya penuh kekecewaan. Lalu kenapa kau begitu membelanya? Kulit William tampak mengerikan. Dia telah mengejar Yolanda begitu lama, tetapi dia tidak pernah bisa tidur dengannya. Namun, pria di BMW seri 7 barusan bisa tidur dengannya. Bagaimana mungkin? Seseorang seperti dia yang mengendarai Ferrari tidak bisa tidur dengannya, namun seseorang yang mengendarai BMW bodoh bisa. Itu hanya konyol. Yolanda berbalik dan terus berjalan pergi. William sangat marah dan menangkapnya lagi. Katakan padaku dengan jelas. Katakan siapa orang itu, dan aku akan menemukan seseorang untuk menghancurkannya. Apakah kamu sudah gila? Yolanda marah. Kalau begitu jelaskan siapa dia. Kalau tidak, aku akan menemukannya sendiri. William mengancam. Aku memperingatkanmu, jangan lakukan hal bodoh, atau kamu akan menyesalinya. Yolanda memperingatkan dengan dingin. Haha, aku akan menyesalinya. Yah, yang paling aku sesali adalah aku terlalu baik padamu. Seharusnya aku memaksakan diriku padamu sejak lama. Wajah tampan William berkerut jelek. Yolanda mengangkat tangannya dan menamparkan William. Kamu sangat menjijikkan. Yolanda Len. Beraninya kau memukulku. Akan kuhabisi kau hari ini. William menyeret Yolanda ke Ferrari-nya. Ekspresinya berubah seketika dan dia berjuang. William Yuri, jangan lakukan hal bodoh. Aku akan memanggil polisi. Haha, panggil polisi. Aku akan tidur dengan pacarku, itu sepenuhnya legal, kan? Yolanda jatuh ke tanah dengan keras akibat diseret begitu kasar. Dia menggigit bibirnya dengan keras untuk mencegah air matanya mengalir. Hei kamu lagi ngapain? Penjaga keamanan sekolah berusia 60 tahun itu berlari. William Yuri mengerutkan kening. Minggir. Apakah kamu tidak menginginkan pekerjaanmu? Dia pacarku. Jika dia pacarmu, apakah dia akan berjuang seperti ini? Kamu akan memaksakan ini padanya. Biarkan aku memberitahumu, jangan lakukan hal bodoh, jangan membodohi dirimu sendiri. Aku sudah menelepon polisi. Penjaga keamanan memperingatkan dengan serak. Ekspresi William menjadi gelap. Dia memandang Yolanda, yang jatuh ke tanah, dan dia sangat kesal. Dia seharusnya tidur dengannya sejak lama. Yolanda Len, anggap dirimu beruntung hari ini. Aku pasti akan segera menemukanmu. William mendengus dan masuk ke mobil sport Ferrari. Dengan suara gemuruh pedal gas, dia pergi. Gadis kecil, apakah kamu baik-baik saja? Penjaga keamanan berlari dan membantu Yolanda berdiri. Ketika dia melihat lututnya berdarah, dia menghela nafas. Saya baik-baik saja terima kasih. Yolanda menggigit bibirnya untuk menghilangkan rasa sakit. Dia bisa merasakan lututnya terbakar karena rasa sakit, tapi itu tidak masalah. Lalu bagaimana jika itu menyakitkan? Dia sudah terbiasa. Yolanda terlatih-tatih kembali ke asrama sekolah, sosoknya tampak lemah dan kesepian. Penjaga keamanan menghela nafas. Gadis yang sangat cantik, bagaimana dia menemukan pacar seperti itu? Titik. Richard melaju kembali. Ketika dia tiba di pintunya, dia memanggil Zelda, segera mendengar suara pintu dibuka dan ditutup. Zelda kemudian muncul di sudut dan melihat Richard. Saudari Zelda, ada apa? Tanya Richard dengan sengaja, celana Brenda di kamar mandi muncul di benaknya tanpa sadar. Dia hanya bisa melihat pinggang Zelda. Jadi dia biasanya mengenakan pakaian seksi seperti itu. Apakah dia mengenakan pakaian dalam yang mirip dengan itu? Itu Brenda juga. Richard sangat penasaran. Saya meninggalkan sesuatu di kamar saya dan saya ingin masuk dan mengambilnya. Zelda sedikit malu, tapi untungnya, dia baru saja kembali sekarang, jadi dia mungkin tidak tahu. Oke. Richard membuka pintu dan Zelda masuk. Dia pergi ke kamar yang dia tiduri tadi malam dan membuka pintu kamar mandi. Dia dengan cepat menyimpannya dan diam-diam merasa lega. Terima kasih Tuhan. Zelda keluar. Terima kasih. Tidak masalah. Ngomong-ngomong,
Apa kamu tahu siapa pemilik baru alun-alun tempat kita makan terakhir kali? Zelda tiba-tiba bertanya. Bagaimana saya tahu? Richard bertanya dengan rasa ingin tahu karena dia mengharapkan pertanyaan ini sebelumnya. Ekspresinya sangat alami, jadi sepertinya bos baru itu bukan dia. Lalu siapa yang bisa? Yah, tidak apa-apa kalau begitu. Terima kasih. Zelda berkata sambil berjalan keluar. Namun, dia secara tidak sengaja menabrak lemari dan menjatuhkan pakaiannya yang jatuh ke lantai. Richard melangkah maju dan bertanya, Saudari Zelda, apakah Anda baik-baik saja? Dia bergegas untuk membantu Zelda berdiri. Dia geli, bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Zelda menutupi perutnya dengan tangannya, wajahnya penuh rasa sakit. Rasa sakit itu mencegahnya untuk berlutut, dan dia hanya bisa mengandalkan bantuan Richard. Richard berpikir mesum, jika dia menyembunyikan pakaian dalamnya pagi itu, maka akan sulit bagi Zelda untuk menanyakannya ketika dia tidak dapat menemukannya. Meskipun itu sedikit berisiko, tapi, sayangnya, dia sedikit menyesal. Dia menutupi perutnya dan berlari keluar, tetapi dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa berjalan dengan benar. Dia mungkin menabraknya terlalu keras. Richard segera datang membantunya dan bertanya, Saudari Zelda, apakah Anda ingin saya mengirim Anda ke rumah sakit? Tidak dibutuhkan. Kalau begitu aku akan mengirimmu pulang. Richard tidak punya pilihan selain mengatakannya. Wajah Zelda sudah berkerut kesakitan, dia mungkin sangat terluka. Ya silahkan. Zelda mengangguk. Richard membantu Zelda kembali ke rumahnya. Sejujurnya, dia bersandar sangat dekat dengannya sehingga dia bisa mencium aroma di tubuhnya. Menambahkan bahwa pada kontak fisik sesekali dengannya, dia terganggu dan terangsang meskipun itu salah. Bagaimanapun, dia terluka sekarang. Zelda menundukkan kepalanya dan melihat bagian bawah Richard, wajahnya langsung memerah lagi. Dia tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dia pikirkan kali ini? Omong-omong, apakah Richard memimpikannya tadi malam ketika dia melihatnya pagi ini? Zelda sedikit malu. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Zelda tidak berdaya, tetapi dia juga merasa aneh. Jika Richard punya ide ini, apakah itu berarti dia menawan baginya? Dia tidak tahu harus berkata apa dan dibanjiri rasa sakit dan rasa malu. Karena Richard seperti ini, apakah dia akan memimpikannya lagi malam ini? Apakah dia akan memimpikannya menjadi genit? Padahal dia bukan orang seperti itu. Zelda menghela nafas dan berkata. Setelah Richard membantunya ke sofa, dia berkata, Saudari Zelda, saya akan kembali dulu. Baiklah terima kasih. Keesokan paginya, Richard pergi ke alun-alun dulu. Ketika dia tiba di kantor Yolanda, dia terkesan dengan fakta bahwa dia sudah ada di sana. Dia segera melanjutkan diskusi dengan Yolanda tentang rencana selanjutnya untuk alun-alun. Untuk saat ini, masih ada beberapa toko yang sudah lama tidak disewakan. Jadi, dia memutuskan untuk menarik orang untuk membuka toko di sini dengan membebaskan sewa selama setahun. Yolanda memiliki ide yang sama dengannya. Keduanya tidak mengambil waktu untuk menyepakati berbagai hal dan bergerak cepat untuk menerapkan dan mempromosikan ide tersebut. Richard memperhatikan bahwa Yolanda tidak mengenakan rok hari ini. Sebagai gantinya, dia mengenakan celana panjang kasual yang tidak ketat seperti biasanya, dan dia sepertinya tidak sering berjalan-jalan seperti biasanya. Dia penasaran, tapi dia tidak menanyakannya. Namun, Yolanda harus berdiri untuk mengambil dokumen, dan baru kemudian Richard menyadari bahwa dia pincang. Dia terkejut dan bertanya, apa yang terjadi padamu? Tidak ada yang serius. Saya tidak sengaja jatuh ketika saya kembali kemarin, jelas Yolanda sambil tersenyum. Hati-hati kalau begitu. Mengapa kamu tidak kembali dan beristirahat? Richard berkata dengan prihatin. Tidak perlu. Ini hanya masalah kecil. Kamu tidak perlu khawatir. Aku telah memutuskan untuk membiarkanmu menjadi manajernya. Kata Richard, takut Yolanda tidak kembali beristirahat karena khawatir dengan jabatannya. Benarkah? Terima kasih, haha, maka karena aku adalah manajer sekarang, aku tidak bisa begitu saja beristirahat seperti itu. Aku harus bekerja keras. Kata Yolanda sambil tersenyum. Richard menghela nafas pasrah. Mengapa seorang gadis melakukan begitu banyak? Dalam pembahasan tunjangan kerja, Richard tidak pelit soal gaji. Dia memberinya gaji $10.000 sebulan, di samping bonus lainnya di akhir tahun. Yolanda menyetujui semua ini dengan senyum cerah.
Richard sibuk di alun-alun selama 2 hari berikutnya, dan Yolanda mulai mempublikasikan tempat itu. Sedangkan untuk mobil Porsche, Richard tidak sempat mengambil mobilnya, jadi dia hanya bisa mendorongnya ke kemudian hari. Untungnya, dia adalah seorang VIP di sana, jadi bukan masalah besar baginya untuk meninggalkan mobil di sana selama beberapa hari. Namun, ketika dia hendak pergi ke alun-alun hari ini, Yolanda memanggilnya. Lara dari kelasmu ingin menyewa toko di sini bersama sepupunya. Richard tercengang, kenapa Lara mau menyewa toko? Namun, dia segera menyadari bahwa Lara mungkin pernah mendengar berita bahwa sewa di sini gratis selama setahun, jadi dia ingin menanyakannya. Dia tertawa. Lara, Anda memintanya.